Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang akan saya presentasikan pada saat ini adalah mengenai kode switching dan kode mixing. Kode mixing dan kode switching adalah fenomena yang sering terjadi di kehidupan kita dan sangat jarang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Kode switching. Ner, Yim, Ned, Kan, dan Duran state that code switching is an effective communication mode available to proficient bilingual speaker for interaction with other individuals who share both language. Nababan menyatakan bahwa konsep alih kode ini mencakup juga kejadian pada waktu kita beralih dari satu ragam bahasa yang satu, misalnya ragam formal ke ragam yang lain, misalnya ragam akrab, atau dari dialek satu ke dialek yang lain, atau dari tingkat tutur tinggi, misalnya kromo inggil, ke tutur yang lebih rendah, misalnya bahasa ngoko, dan sebagainya. Kridalaksana menegaskan bahwa penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain atau karena adanya partisipasi lain disebut alih kode atau kode switching. Contoh dari kode switching sendiri adalah sebagai berikut. Contohnya pada situasi ini, Pak Lupi dan Agung sedang menunggu dimulainya rapat. Pak Lupi, 5 menit lagi rapat dimulai, tapi tumben sekali Pilar belum datang. Agung, tapi dia tadi bilang mau datang. Pak Lupi, itu dia datang. Woi, tumben je mepet le mangkat. Seko ngendi? Pilar, mampir ngoma sikek. Dalam situasi tersebut, Pak Lupi beralih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa saat berbicara dengan Pilar karena mereka berasal dari daerah yang sama. Selanjutnya itu kode mixing. Nababan menegaskan bahwa suatu keadaan berbahasa menjadi lain bila mana orang mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa itu. Dalam keadaan demikian, hanya kesantaian penutur dan atau kebiasaan yang dituruti. Tindak bahasa yang demikian disebut kode mixing. Dalam situasi berbahasa yang formal, jarang terdapat kode mixing. Ciri yang menonjol dari kode mixing ini adalah kesantaian atau situasi informal. Kalau terdapat kode mixing dalam keadaan demikian, hal ini disebabkan karena tidak ada ungkapan yang tepat dalam bahasa yang dipakai itu, sehingga perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa lain atau bahasa asing. Moore mengatakan bahwa campur kode atau kode mixing atau inferensi mengacu pada penggunaan unsur formal kode bahasa seperti fonem, morfem, kata, frasa, kalimat dalam suatu konsep dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Contoh dari kode mixing adalah sebagai berikut. Anggi, tadi waktu kuliah Pak Lanjar, saya chatting dengan orang Lombok. Dina, kuliah kok malah chatting dengan orang Lombok? Anggi, habisnya kuliah tadi membosankan. Materi tidak bisa ditampilkan karena laptop Pak Lanjar LCD-nya rusak, ditambah AC mati, membuat ruangan terasa panas. Jadi pada contoh tersebut terdapat kode mixing, yaitu pencampuran dengan bahasa asing. Pada percakapan tersebut, Anggi dan Dina menggunakan kata chatting, LCD, dan AC yang berasal dari bahasa asing di luar bahasa Indonesia. Selanjutnya macam-macam kode mixing dan kode switching. Pertama, kode switching. Jenis kode switching antara lain alih bahasa, alih ragam bahasa, alih tingkat tutur. Tataran kode switching, tataran fonologi, tataran fonem, tataran kata atau frasa. Sifat kode switching.
kode switching sementara, kode switching tetap atau permanen. Faktor penyebab kode switching. Pribadi pembicara, hubungan pembicara dengan mitra pembicara, topik atau subtopik. Yang kedua yaitu kode mixing. Jenis kode mixing, campur bahasa, campur ragam, campur tingkat tutur. Tataran kode mixing, tataran fonem, tataran morfem, tataran kata atau frasa, tataran kalimat. Sifat kode mixing sementara, kode mixing tetap, atau permanen. Penyebab-penyebab terjadinya kode mixing dan kode switching. Antara lain yang pertama yaitu pembicara dan pribadi pembicara, lawan bicara, tempat dan waktu bicara, topik pembicaraan, dan yang terakhir adalah tingkat bahasa orang yang terlibat. Sekian dan terima kasih.